Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul perlakuan akuntansi pada saat perubahan kepemilikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikade Ayuswan Dewi, absen 9, dan teman saya Ngurah Harif, absen 4. Materi yang pertama yaitu ada perubahan kepemilikan persekutuan. Perubahan kepemilikan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau pengunduran diri sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber modal tambahan utama atau sebagai tenaga ahli. Disosiasi sekutu tidak harus berarti pembubaran dan penutupan dari persekutuan. Suatu perjanjian persekutuan baru perlu dibuat untuk kelanjutan usaha persekutuan. Selanjutnya, setelah adanya penghentian sekutu lama, masalah yang timbul adalah apakah aset dari persekutuan harus direvaluasi ulang. Sebagian orang berpendapat bahwa penghentian legal oleh karena menyebabkan berhentinya persekutuan lama mengharuskan aset yang ditransfer ke persekutuan baru direvaluasi. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan atau prosedur goodwill. Sebagian lainnya berpendapat bahwa perubahan persekutuan tidak memerlukan revaluasi. Pendekatan non-revaluasi ini disebut pendekatan atau prosedur bonus. Dibagi menjadi dua, yaitu ada penyerahan kepemilikan ke pihak ketiga. Persekutuan tidak didisolusi jika sekutu menyerahkan kepemilikannya dalam persekutuan kepada pihak ketiga, karena penyerahan ini sendiri tidak mengubah hubungan antara sekutu. Apabila si penerima tidak menjadi sekutu, perubahan satu-satunya yang dibutuhkan pada buku persekutuan adalah transfer modal sekutu yang memberi ke si penerima. Yang kedua yaitu ada masuknya sekutu baru. Sekutu baru dapat diterima dengan kesepakatan bersama antar sekutu lama. Persekutuan lama didisolusi dan perjanjian yang baru diperlukan untuk operasi persekutuan selanjutnya. Jika tidak ada perjanjian yang baru, maka seluruh laba dan rugi dalam persekutuan yang baru dibagi secara merata. Materi yang kedua yaitu ada pembelian kepemilikan dari sekutu lama. Dengan persetujuan dari seluruh sekutu yang ada, sekutu baru dapat diterima masuk ke dalam persekutuan dengan membeli kepemilikan langsung dari sekutu lama. Apabila perkiraan modal disamakan dengan rasio pembagian laba rugi sebelum dan sesudah masuknya sekutu baru, aktiva bersih dari persekutuan lama mungkin dinilai secara benar. Misalnya, Alfa dan Baleno adalah sekutu dengan saldo modal masing-masing 50 juta dan mereka membagi laba rugi secara merata. Cakra membeli setengah kepemilikan Alfa sebesar 25 juta. Persekutuan yang baru, Alfa, Baleno, dan Cakra terdiri dari Alfa dan Cakra masing-masing memiliki 25% kepemilikan dari modal dan laba persekutuan baru. Ayat jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi kepemilikan Alfa ke Cakra adalah modal Alfa 25 juta dan modal Cakra 25 juta. Mencatat masuknya Cakra ke dalam persekutuan dengan membeli setengah kepemilikan Alfa. Pada kasus ini, modal dan kepemilikan disamakan sebelum dan sesudah masuknya Cakra. Dan bukti-bukti mengindikasikan bahwa aktiva bersih dari persekutuan lama dinilai secara benar, yaitu pembayaran Cakra sebesar 25 juta untuk 25% kepemilikan dalam modal dan pendapatan persekutuan yang akan datang. Mengimplikasikan nilai total persekutuan sebesar 100 juta, 25 juta dibagi 0,25. Karena aktiva bersih persekutuan lama dicatat sebesar 100 juta, maka penilaian ulang tidak diperlukan. Untuk mencatat transaksi ini terdapat dua pilihan dalam revaluasi nilai aset baru. Yang pertama adalah apabila melakukan revaluasi, maka akan menggunakan pendekatan goodwill. Pendekatan kedua adalah bila tidak melakukan revaluasi terhadap nilai aset persekutuan baru, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bonus. Investasi dalam persekutuan yang telah ada. Dalam suatu persekutuan dimungkinkan untuk dimasukkan sekutu baru dengan berinvestasi pada aset kas lainnya. Aset baru yang dibawa oleh sekutu baru dapat saja dilakukan revaluasi, tetapi dapat juga
tidak dilakukan revaluasi dalam kasus ini. Penilaian persekutuan baru didasarkan pada modal persekutuan yang lama sebesar 100 juta rupiah. Mereka memutuskan untuk menerima sekutu baru bernama Pipit dengan penyetor kas sebesar 100 juta dan mendapatkan kepemilikan modal sebesar sepertiga dari total nilai aset persekutuan dengan jurnal sebagai berikut, ya kas 100 juta, modal 100 juta. Yang keempat itu di solusi persekutuan karena meninggalkan atau mengundurkan diri. Pengunduran diri atau meninggalkan sekutu dari sebuah persekutuan yang sedang berjalan mendusuk persekutuan lama dan persekutuan yang mengundurkan diri atau dengan wakil dari persekutuan yang meninggal. Untuk mempermudah memahami akan diilustrasikan dengan contoh Victor, Endu, dan Niska memiliki persekutuan perbandingan laba rugi mereka di dalam persekutuan. Informasi yang berkaitan dengan persekutuan yaitu sekutu Paikar ada modal 100 juta, persentase pemegahan laba dan rugi 25%. Endu modal 110 juta, persentase pemegahan laba dan rugi 50%. Niska 130 juta modal, persentase pemegahan laba rugi 25%, total 340 juta, persentase pemegahan laba rugi 100%. Karena adanya ketidakcocokan dengan Victor, Endu memutuskan untuk persekutuan, maka modal Endu di dalam persekutuan akan memuat pada Endu. Kesimpulan, perbedaan kepemilikan dan disolusi persekutuan tentunya akan menimbulkan masalah dalam suatu perusahaan, di mana salah satu masalah disebabkan oleh hal tersebut, di mana sebelumnya telah dilepaskan beberapa kondisi yang terjadi, di antaranya perubahan kepemilikan persekutuan, pemulihan kepemilikan dari suatu sekutu lama, investasi dalam persekutuan yang telah ada, dan disolusi persekutuan karena meninggalkan atau mengundurkan diri, yaitu kondisi sebelum perubahan kepemilikan serta telah perubahan kepemilikan tentunya sangat berbeda, sehingga haruslah dihitung dengan baik dan cermat karena akan mempengaruhi berbagai hal, diantaranya modal serta laba dan rugi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.